Alhamdulillah kita pagi hari ini memasuki sebuah tema yang sangat penting bagi kita, terutama kaum wanita. Masya Allah, kita akan belajar kembali tentang nikmat yang Allah berikan selama ini kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diberikannya kita lisan. Subhanallah. Karena kita tahu ya teman-teman, Masya Allah, lisan itu adalah sebuah anggota badan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan lisan itu subhanallah kalau dibandingkan dengan anggota lain ya dari anggota badan yang Allah berikan kepada kita, maka lisan ini adalah anggota badan yang kecil. Tapi justru terkadang lisan inilah yang akan mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang dengan lisan inilah jua seseorang akhirnya diseret ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam nerakanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslimah ya, sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita memperhatikan betul apakah dengan lisan yang Allah berikan kepada kita ini kita bisa meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala, atau justru dengan lisan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini malah bisa menyeret kita ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ummu Abdillah hafidhahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab beliau, ya Masya Allah, ini sangat bagus kitabnya ya Masya Allah. Kata beliau, sesungguhnya lisan ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya, kata beliau nih, wa asbaghu alaihim ni'amahu dhahiran wa batinah. Allah yang telah menyempurnakan untuk kita nikmat, baik itu nikmat yang zahir maupun yang batin, baik itu nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kemudian Ummu Abdillah mengatakan, subhanallah, kata beliau ya, di antara nikmat yang Allah berikan itu adalah lisan. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semuanya dalam surah Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, telah memberikan kepadanya, kepada kita nih, 2 buah mata. Dan tentunya Allah juga yang telah memberikan lisan dan 2 buah bibir, syafatain. Subhanallah. Dan dengan lisan ini, dengan bibir ini, dengan mulut ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita Al-Quran. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Ar-Rahman, kalau kita tahu ya, di sini ada dalam kitab Ummu Abdillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, Rabb yang Maha Pemurah, 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, dan telah menciptakan manusia, 'allamahul bayan, mengajarkannya pandai berbicara. Subhanallah, subhanallah. Jadi teman-teman, Allahu Akbar, ketika kita dulu keluar dari perut ibu kita, keluar dari rahim ibu kita, belum bisa berbicara apapun, Allah lah yang mengajarkan kita akhirnya bisa berbicara. Allah juga yang telah memampukan kita, lisan-lisan kita untuk bisa berbicara. Karena tidak ada yang bisa keluar dari lisan kita, dari mulut kita, kecuali atas pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Ummu Abdullah mengatakan, Ummu Abdillah, al-lisan qad yarfa' sahibahu bisababi ila a'la darajat. Dengan lisan ini, kata beliau, terkadang sahibahu, pemiliknya, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila a'la darajat, kepada derajat yang paling tinggi. Di antaranya, kata beliau ya, ketika diri kita semuanya menggunakan lisan kita ini fil umuril khairiyah, untuk perkara-perkara yang baik. Seperti apa perkara yang baik? Beliau memisalkan min doa. Subhanallah. Di antaranya adalah berdoa. Subhanallah teman-teman. Jangan pernah ya kita sepelekan dari amal solih, dari sebuah ibadah, yaitu berdoa. Karena berdoa ini adalah mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Dan tidak ada yang bisa menolak atau mendahului takdir Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan doa, kata Imam Ibnul Qayyim. Maka sungguh
Seharusnya kita sebagai seorang muslimah menggunakan lisan kita untuk memperbanyak berdoa. Baik berdoa untuk diri kita maupun untuk saudara-saudara kita yang lain. Subhanallah. Bahkan ketika kita mendoakan kaum muslimin, mendoakan saudara-saudara kita, itu pada dasarnya doa itu akan kembali untuk diri kita. Setiap diri kita yang mendoakan orang lain tanpa diketahui oleh orang lain yang kita doakan itu, maka malaikat yang ada di atas kita mengucapkan amin. Semoga Allah mengabulkan doamu. Walaka bimithl. Dan semoga doa itu pun akan kembali untukmu. Subhanallah. Betapa indahnya seseorang ketika dia bisa mendoakan orang lain. Terkadang kita sibuk di dalam berdoa itu mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, tapi lupa untuk mendoakan orang lain. Kita boleh mendoakan diri kita boleh mendoakan anak-anak kita boleh mendoakan orang tua kita boleh mendoakan guru-guru kita. Dan jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita. Bahkan untuk orang yang mendolimi kita sekalipun, kita doakan ya akhwat. Karena sesungguhnya hati seorang hamba itu yang memegang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Abdillah mengatakan, dan di antara al-umur khairiyah, di antara perkara-perkara yang baik yang bisa kita gunakan dengan lisan kita, kata beliau adalah membaca Al-Quran, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Subhanallah, seseorang ketika menggunakan lisannya, ketika menggunakan lisannya untuk membaca Al-Quran, apalagi insyaAllah sebentar lagi kita akan menemui bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Maka hendaklah kita pergunakan lisan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita sudah tahu bahwasanya setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu akan mendatangkan 10 kebaikan. Bagaimana dengan satu ayat Al-Quran yang kita baca? Bagaimana pula dengan satu halaman Al-Quran yang kita baca? Ya subhanallah. Akan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan. Masya Allah. Maka mohonlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, dan ini nasihat terutama untuk diri saya dan teman-teman, agar ketika kita membaca Al-Quran, diri kita tidak bosan. Agar ketika kita membaca Al-Quran, kita dijauhkan dari godaan syaitan. Ketahuilah wahai saudariku, sesungguhnya apabila hati-hati kita bersih, maka tidak ada rasa bosan untuk membaca Al-Quran. Subhanallah. Maka mintalah kepada Allah agar hati kita dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Orang yang dia memiliki hati yang bening, hati yang jernih, maka ia akan berlama-lama dengan membaca Al-Quran. Air matanya menetes manakala ia membaca sesuatu ya dari Al-Quranul Karim. Bergetarlah hatinya, Masya Allah. Semoga Allah mengaruniakan itu semuanya kepada kita. Dan semoga Allah jadikan waktu-waktu kita, khususnya di bulan Ramadan nanti, untuk bisa memperbanyak dengan membaca Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan wa fid da'wati ilallah. Nah, subhanallah, ini juga penting ya, agar menggunakan lisan kita untuk berdakwah kepada Allah, mengajak orang lain kepada kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya Masya Allah. Wa fit ta'lim, kata beliau, dan kita gunakan lisan kita untuk mengajar. Masya Allah. Subhanallah akhwati fillah, di antara amalan yang bisa terus pahalanya mengalir walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur adalah ketika kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengajarkan kembali ilmu yang kita dapatkan. Maka seharusnya kita katakan kepada diri kita masing-masing, wahai Rabbku, manakala engkau berikan kesempatan kepada hamba untuk bisa mengajar orang lain, maka mampukanlah hamba untuk bisa mengajar. Dan manakala wahai saudariku, ada seseorang yang datang kepada kita untuk minta diajarkan sesuatu dari ilmu yang Allah telah berikan kepada kita, jangan tolak. Jangan kita mengatakan, saya belum bisa apa-apa, ilmu saya masih sangat-sangat sedikit. Justru ketika kita mengajar, ketika kita membagi ilmu kita kepada orang lain, Allah tambah lagi nikmat ilmu kepada kita semuanya. Apabila ilmu kita ingin barakah, apabila ingin ilmu kita bermanfaat, maka jangan pernah pelit membagi ilmu kita. Bahkan subhanallah, ketika kita membagi ilmu kita, teman-teman, itu terhitung sebagai sedekah. Kita ingin apa yang kita ajarkan kepada orang lain itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kita harapkan ilmu yang kita saat ini ya, miliki, yang Allah berikan kepada kita ini akan mampu menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan manakala orang yang kita ajarkan itu mengajarkannya kembali, Masya Allah,
maka kita pun akan mendapatkan aliran pahalanya. Berbahagialah bagi saudari-saudariku yang saat ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Berbahagialah bagi saudari-saudariku yang saat ini Allah mudahkan untuk bisa mengajar. Karena sesungguhnya itulah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala harapkan dari kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelurusan niat di dalam diri kita masing-masing, bahwasanya tidaklah kita mengajar, tidaklah kita membagi ilmu kecuali yang kita harapkan adalah hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kata Ummu Abdillah, wa bi'ibaratin ukhra, kata beliau, dan dengan kata lain, ketika kita idza sarafahu fima, jika kita itu menggunakan lisan kita itu fima yurdillahi azza wa jal, untuk sesuatu yang Allah ridai, mislu nutqi bit tauhid, seperti mengucapkan kalimat tauhid, dan kita tahu kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah, maka sesungguhnya ini adalah perkara yang baik, Masya Allah. Bahkan kalimat tauhid itu adalah kalimat yang diucapkan oleh lisan kita, kalimat yang kelak siapapun dari hamba Allah yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid, maka baginya surga, Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW ya, di halaman 26 Ummu Abdillah mengatakan dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Jadi Rasulullah pernah mengatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, keimanan itu ada 63 cabang, dan yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Maka kita nih akhwat, gunakan lisan kita untuk memperbanyak ya berzikir kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah. Bahkan orang-orang yang gemar berzikir di dunia senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, maka Allah golongkan, Allah berikan kepadanya ajran azima. Allah berikan kepadanya, kata para ulama, ajran azima itu adalah pahala yang agung, pahala yang besar. Maksudnya adalah surga Firdaus ya, yang nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan teman-teman dalam surat Al-Ahzab. Kalau teman-teman ada mushaf boleh dibuka kembali. Ini pengingat untuk diri kita ya sebagai muslimah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. Nah ini ada وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Coba teman-teman, surat Al-Ahzab ayat 35 ini teman-teman tadabburi ya, teman-teman tadabburi. Sesungguhnya orang-orang yang Allah berikan pahala yang besar, Allah berikan surganya, Allah berikan ampunan ya untuk kita semuanya. Siapakah mereka? Di sini Allah menyebutkan adanya muslimah ya, adanya orang-orang yang beriman, al-mu'minat, adanya al-qanitat, perempuan-perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya perempuan yang as-sadiqat, perempuan-perempuan ya, yang membenarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan, Allah dan Rasulnya kabarkan, was-sabirat, dan para perempuan yang bersabar, wal khashiat, dan para perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqat, dan para perempuan yang dia rajin dalam bersedekah ya, masyaallah, was-saimat, dan perempuan-perempuan yang dia memiliki hobi untuk saum, untuk berpuasa, wal hafizat, dan perempuan-perempuan yang dia menjaga kemaluannya, kehormatannya, wadzakirat, dan perempuan-perempuan yang banyak menyebut nama Allah, mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Azza wa Jalla dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ia senantiasa ingat Allah. Bangun tidur dia yang teringat adalah Allah Subhanahu wa taala, baca doa. Bukan dunia yang dia ingat, tapi Allah yang ia ingat. Kemudian mau berwudu, ia ingat kembali Allah. Mau ke kamar mandi, ia ingat Allah, membaca doa. Kemudian perempuan-perempuan yang mengingat Allah, ia gunakan waktunya
apapun yang ia lakukan dari berbagai macam aktivitasnya, ia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan mereka orang-orang yang banyak mengingat Allah dalam setiap kondisi, merekalah yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Abdillah Wariyal Imam Ahmad fi musnadihi, dikatakan atau diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab beliau, di dalam musnadnya beliau, dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairin a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha darajatikum wa khairun lakum min infaqidh dhahabi wal waraqi wa khairun lakum min an talqaw aduwwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah, zikrullah. Maka kata Mu'ad bin Jabal, ma syai'un anja min adabillahi min zikrillah. Dan ini juga wahuwa fi sahihil musnad, ini disebutkan dalam kitab Sahih Musnad, itu adalah karya ayahanda Ummu Abdillah, yaitu Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Di sini teman-teman, dalam hadis ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW ingin memberitahukan ya kepada para sahabat sebuah amalan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling bisa meninggikan derajat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih baik daripada infaknya kita dengan emas dan perak. Jadi kata Rasulullah SAW ya, di sini disebutkan bahwasanya ada nih sebuah amalan yang ia itu lebih baik ya daripada berinfaknya seseorang dengan emas dan perak. Kemudian lebih baik juga daripada ya seseorang itu masuk ke dalam medan pertempuran. Maka para sahabat penasaran, kira-kira amalan apa yang bisa menjadikan lebih baik dari itu semuanya? Maka kata Rasulullah SAW, amalan tersebut adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama hadis mengatakan bahwasanya sesungguhnya hadis ini tidak menunjukkan kalau ada seseorang yang memang dia memiliki kewajiban untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tidak berinfak ya, berdalil dengan hadis ini cukup untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama hadis, kalau memang dia punya kesempatan untuk berinfak, berinfaklah. Kenapa? Karena subhanallah, yang namanya berinfak itu manfaatnya untuk orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Manfaatnya lebih banyak. Begitu pula ketika turun ke medan perang, jihad fisabilillah, ini juga manfaatnya untuk orang banyak. Maka hadis ini menyebutkan, Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini diantaranya adalah untuk memberikan motivasi bagi siapapun dari hamba-hamba Allah yang memang belum ada kesempatan untuk berinfak, yang memang belum ada kesempatan untuk berjihad, maka bisa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya zikir yang dimaksud di sini teman-teman bukan hanya zikir dengan lisan, tapi juga zikir dengan hati. Maksudnya mengingat Allah Azza wa Jalla di dalam hatinya. Adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya rasa takut itu adalah amalan hati. Subhanallah, dan itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita itu ada yang secara zahir, ada yang secara batin. Ada yang terlihat yaitu dengan lisan kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, atau kita mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ini dengan lisan kita. Ada juga dengan hati kita. Di antara ibadah hati ya, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika kita merasa takut ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah amalan hati, dan ini termasuk dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Ummu Abdillah, di antara yang bisa kita lakukan dengan lisan kita, kata beliau, wa mislul istighfar. Kita juga bisa memperbanyak istighfar. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Kata Rasulullah SAW, tuba, ya Masya Allah, beruntunglah tuba itu orang yang wajada fi sahifatihi, orang yang mendapati ya, nanti kelak di lembaran-lembaran amalannya sahifah itu adanya ucapan istighfar yang banyak. Ya Masya Allah. Jadi kalimat istighfar ini teman-teman, ketika kita beristighfar, kita mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaik, atau kita
bisa mengucapkan Rabbighfirli, itu juga sama. Atau misalnya mengucapkan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai akhirnya, itu semuanya tergolong dalam kalimat istighfar. Maka barang siapa nih yang kita di dunia dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar, kelak istighfar ini yang akan memberatkan timbangan diri seseorang di dalam timbangan kebaikan. Allah tulis ya dalam sahifah, dalam lembaran-lembaran amal kita itu dengan pahala yang begitu banyak ya, subhanallah. Dan pastinya ya teman-teman, yang namanya beristighfar, ketika kita beristighfar, maka kita juga harus diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya lisan memperbanyak istighfar tapi tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya taubat dan istighfar itu memiliki perbedaan. Jadi tidak sama antara taubat dan istighfar. Di antara perbedaannya teman-teman, kalau misalnya beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak kenal waktu. Kapanpun bisa dilakukan. Itu yang pertama. Beda dengan taubat. Kalau taubat, seseorang bertaubat kepada Allah, itu ada batas waktunya. Batas waktunya sebelum matahari terbit dari arah barat, dan juga sebelum ajalnya seseorang itu sampai ke kerongkongan. Selagi dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau istighfar, tidak ada batasnya. Orang mau beristighfar, dia bisa kapanpun, dia bisa dimanapun. Dan di antara perbedaan istighfar dan siapa yang Allah perintahkan untuk bertaubat adalah orang yang dia memiliki kesalahan. Jadi orang yang melakukan dosanya, sahibnya, dia bertaubat kepada Allah. Tapi beda dengan istighfar. Istighfar bisa dilakukan oleh diri kita ataupun misalnya oleh orang lain. Misalnya nih, kita sudah meninggal dunia. Kemudian anak-anak kita semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak yang salih dan salihah, memintakan ampunan, mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalnya memintakan ampunan untuk diri kita sebagai orang tuanya, maka istighfar bisa dilakukan oleh anak-anak kita, bukan hanya dilakukan oleh diri kita. Tapi beda dengan taubat. Taubat nggak ada orang yang ingin menaubati orang lain, nggak bisa. Taubat itu ya kita yang berbuat dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini nasihat saya pastinya untuk diri saya terlebih dahulu, bahwasanya bukan hanya kita itu memperbanyak istighfar saja. Memperbanyak istighfar itu adalah sebuah amal soleh yang baik. Tapi lebih dari itu juga kita disertai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Baik, kemudian beliau juga memisalkan di antara menjaga lisan, di antara amal-amal salih yang bisa mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah dengan lisannya adalah wa mislul amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kata beliau, di antaranya adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, fa innahu min asbabil falah. Kata beliau, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah merupakan salah satu penyebab keberuntungan bagi diri seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Lihat, Allah yang menerangkan ini dalam Al-Qur'an. Dan hendaklah ada segolongan umat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara kita ini yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada kebenaran, dan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan di sini wa yanhauna 'anil munkar mencegah dari keburukan, mencegah dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang dia bisa beramar ma'ruf nahi munkar, lisannya digunakan untuk mengajak seseorang berbuat baik, menasihati seseorang untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, misalnya menahan seseorang untuk masuk ke dalam jurang maksiat, ia katakan kepada orang yang dia telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ia katakan bahwasanya ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Jadi kalau kita pengen kehidupan di dunia kita ini ya akhwat berbahagia, kalau kita pengen kehidupan di dunia yang sebentar ini beruntung, yang mendapatkan keuntungan yang banyak, maka di antara jalannya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan pastinya ketika seseorang sudah berazam dalam dirinya mau beramar ma'ruf nahi mungkar, pasti ada resiko di balik itu. Dan itu harus kita terima, karena konsekuensi dari mendapatkan atau dari beramar ma'ruf nahi mungkar adalah terkadang kita mendapatkan celaan-celaan manusia. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian
beliau juga mengatakan di antara yang bisa kita lakukan dengan lisan kita ya dari beramar ma'ruf nahi mungkar itu, karena amar ma'ruf nahi mungkar ini tergolong dari sedekah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi sedekah wa fihi amrun bil ma'rufi wa nahyun an munkarin sedekah. Kata Rasulullah SAW, setiap persendian kita nih teman-teman, dan kita tahu ya persendian kita ini jumlahnya diantaranya ada 360 ya, dan semuanya itu membutuhkan sedekah. Dan di antara sedekah yang bisa kita lakukan adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik, kemudian Ummu Abdillah berkata di kitab beliau halaman 27, kata beliau wa mislu husnil kalam, dan di antara yang bisa kita lakukan dengan lisan kita adalah berkata atau bertutur kata yang baik, bertutur kata yang bermanfaat. Fa innahu wiqayatun minan nar, karena dengan kita bertutur kata yang baik, berkata-kata yang baik, lisannya tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang kasar, maka sesungguhnya ini semuanya bisa menjadi wiqayah. Wiqayah itu menjadi pelindung, menjadi tameng minan nar, dari api neraka. Ya Masya Allah. Dan kita tahu ya teman-teman, tidak ada satupun dari kita yang mengharapkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ya. Kita semuanya pengen masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dari dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nar. Beliau mengatakan dari Adi bin Hatim, yang meriwayatkan dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang sahabat yang dulunya Nasrani, teman-teman, dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Ya, nanti teman-teman boleh baca lagi tuh tentang biografi Adi bin Hatim. Siapa sih Adi bin Hatim? Maka beliau mengatakan, dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika itu menyebutkan tentang neraka. Fata'awwadha minha, maka Nabi pun berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Wa asyaha biwajhihi, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang neraka, beliau berlindung juga memalingkan wajahnya. Tsumma dzakaran nar fata'awwadha minha wa asyaha biwajhihi, diucapkan lagi oleh beliau, qala Syu'bah amma marratain fala asyuk, maka kata Syu'bah, aku tidak ragu bahwasanya beliau itu meminta perlindungan 2 kali. Subhanallah teman-teman, sekelas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja beliau sangat-sangat takut dengan nerakanya Allah. Apalagi dengan saya deh ya, yang saya tahu sendiri ibadah saya masih sangat sedikit, dosa saya masih banyak ya. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW menasihati ya umatnya, ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Kata Rasulullah SAW, ittaqun nar, takutlah kalian terhadap neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun kita itu hanya bersedekah dengan separuh tamr, separuh buah kurma. Jadi kalau kita punya kurma 1 nih teman-teman, maka ketika kita bisa mensedekahkan setengahnya dari kurma yang kita miliki, itu bisa menghalangi kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam tajid, kalau misalnya memang kita tidak punya harta, kurma 1 aja nggak punya untuk bisa kita sedekahkan, maka ada jalan lain agar kita bisa dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa bi kalimatin thayyibah, dengan kata-kata yang baik, dengan ucapan-ucapan yang baik. Subhanallah. Jadi lisan ini teman-teman kita gunakan untuk bertutur kata yang baik, untuk mengucapkan kata-kata yang baik, karena sesungguhnya kata-kata yang baik ini bisa menjauhkan diri kita semuanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian Rasulullah SAW menegaskan kalimat thayyibah ini di dalam hadis yang sangat panjang. Saya hanya akan membacakan hadisnya saja ya. Nanti insya Allah akan saya ringkas apa sih makna hadis ini ya, karena ini panjang sekali. Baik, Rasulullah SAW mengatakan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syams ya'dulu bainal itsnaini sadaqah wa yu'inu ar-rajula ala dabatihi fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa kullu khutwatin yakhtuha ila as-salati sadaqah wa yumitu al-adha 'anil tariqi sadaqah. Ya, di sini Rasulullah SAW teman-teman menjelaskan tentang berbagai macam sedekah. Ada tuh hadisnya kan, wa huwa naw' min anwa'is sedekah. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan anwa'is sedekah, macam-macam sedekah, min anwa'is sedekah. Jadi teman-teman, bagi yang kita itu merasa ya harta kita belum mampu untuk kita bersedekah dengan harta kita, di sini banyak sekali macam-macam sedekah. Rasulullah mengatakan di antara sedekah itu adalah wa yu'inur rajul ala dabatihi fayahmilu 'alaiha. Ketika seseorang nih, ketika diri kita ini membantu saudara kita ya mengangkatkan barangnya ke atas kendaraan,
termasuk adalah sedekah, ya Masya Allah. Dan di sini juga Rasulullah SAW mengatakan wal kalimatut thayyibah sadaqah. Ini syahid atau inti dari apa yang kita pelajari hari ini. Dan kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik itu adalah sadaqah. Wa kullu khutwatin yakhtuwa ila shalah sadaqah. Kalau ada orang dia jalan nih ke masjid misalnya untuk menuju salat atau untuk mengerjakan salat, maka ini setiap langkahnya itu dihitung dengan sedekah, Masya Allah. Wa yumitul adha 'anit thariq. Kalau ada kita nih menyingkirkan gangguan, ya menyingkirkan apapun yang mengganggu anak Bani Adam dari jalan, ya Masya Allah, ini pun dihitung dengan sedekah, subhanallah. Jadi harusnya kita setiap hari ini bersedekah, teman-teman, ya Masya Allah. Karena persendian kita itu memiliki kewajiban, dan kewajiban persendian kita adalah dengan memperbanyak sedekah. Maka bagi siapapun yang dia Allah mampukan untuk bersedekah, ya, dan sedekah itu tidak harus dengan uang, ini sudah saya sebutkan ya, diantaranya dengan kalimat thayyibah, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di Haddatsana Syu'bah, ini juga masih semisal dengan hadis yang di atas, wa in lam yajid qala fayamalu bi yadayhi fayadfa'u nafsahu wa yatasaddaq wa in lam yastati' aw lam yaf'al qala fayu'inu dzal hajatil malhuf qalu fa in lam yaf'al fayamuru bil khair. Baik. Dan di antara keutamaan dari menjaga lisan, ya teman-teman, ini insyaallah yang terakhir ya, sebelum nanti insyaallah di pekan depan kita akan membahas tentang pentingnya kita untuk menjaga lisan ini. Karena tadi kita tahu bahwasanya di antara perkara-perkara yang bisa membantu kita untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala ya adalah dengan perkara-perkara yang tadi kita pelajari. Dan Rasulullah SAW menegaskan kembali ya Masya Allah bahwasanya di dalam hadis beliau mengatakan man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa nih ya, Masya Allah, dan ini menjadi motivasi bagi kita semuanya. Boleh teman-teman tulis tuh ya, atau ingat-ingat kembali. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjamin kepadaku apa yang ada di antara kedua jenggotnya, yaitu lisannya, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, maka kata Rasulullah SAW, adman lahul jannah, maka aku akan jamin dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasanya menjaga lisan kita, menjaga kemaluan kita, ini merupakan salah satu sebab untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik ya teman-teman, Masya Allah, ini adalah nasihat untuk diri kita semuanya. Semoga kita semuanya bisa menjaga lisan-lisan kita dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di sini Rasulullah SAW menyebutkan, di bawahnya nih ada, kita lanjutkan ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di sini nih hanya ada dua perkara yang bisa kita lakukan dengan lisan kita. Kalau kita nggak bisa berbicara yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah kita diam. Subhanallah, subhanallah teman-teman. Jadi lisan kita, kalau para ulama zaman dahulu ya, mereka itu kalau mau mengucapkan sebuah kata-kata dari lisannya, maka dia tunggu dulu apakah lisannya ini akan mengucapkan perkara yang baik atau tidak. Kalau dia bisa mengucapkan perkara yang baik, maka diucapkanlah dari perkataan yang keluar dari lisannya. Tapi kalau tidak bisa mengucapkan perkara yang baik, atau justru misalnya membawa kepada dosa besar, maka dia tahan lisannya untuk tidak berkata-kata. Ya, Masya Allah. Kemudian di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu, ya Masya Allah, adalah orang yang dia bisa menahan dirinya. Seorang muslim itu adalah seseorang yang kaum muslimin selamat dari bahaya lisannya. Subhanallah. Pastinya teman-teman, kalau kita berjumpa dengan seseorang yang dia bisa menjaga lisannya untuk tidak berkata-kata buruk, maka kita selamat dari gangguan orang tersebut. Beda kalau kita bertemu dengan orang-orang yang dia tidak bisa menjaga lisannya. Yang ada kalau dia berkata, maka perkataannya itu menyakitkan diri kita. Yang ada kalau dia berkata, maka perkataannya justru akan memberikan bahaya kepada orang lain. Maka jangan pernah kita berteman dengan orang-orang yang demikian. Karena sesungguhnya kita tidak akan selamat dari lisannya. Ketahuilah wahai saudariku, barang siapa yang sering ngomongin orang di depan kita, sesungguhnya kalau kita tidak bersamanya, pasti kita yang akan menjadi bahan pembicaraan. Ya, bahan pembicaraan teman kita yang suka ngunjingin orang. Ya, insya Allah nanti untuk penyakit-penyakit lisan, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, kemudian Ummu Abdillah tutup ya dengan sebuah kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab. Ini juga Masya Allah
penting bagi kita ya, menjadi motivasi bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dan katakanlah perkataan yang benar. Kalau kita sudah berkata-kata yang benar, lisan kita digunakan untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang Allah ridhai, yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki amal solih kita, amal ibadah kita, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masya Allah. Dan barang siapa yang dia mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Allahu Akbar. Semoga kita semuanya termasuk dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat.